Shalom. Puji Tuhan. Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi di hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang jarang juga dibahas. Ya, temanya adalah mengobati penyakit hati. Ya, temanya adalah mengobati penyakit hati. Ya, tapi ini bukan hati liver ini, ya. Ini hati rohani kita, mengobati penyakit hati. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga. Ya, hati ini rapuh, mudah pecah, mudah tergores, ya, apalagi mudah tertumbuk. Ya, hati. Jadi firman Tuhan katakan memang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati itu sumber kehidupan kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sikap seseorang, gaya bicara seseorang, apalagi tampilan seseorang, itu tergantung dari hatinya. Setuju apa setuju? Ya toh? Tergantung dari hatinya. Misalnya suami istri selalu mesra sikapnya dan sebagainya. Tetapi kemudian tiba-tiba hilang kemesraan. Dulu panggilnya sayang, yang, cintaku, love you. Sekarang panggil sedikit yang, didengar. Sekarang yang, padahal berdekatan. Apa yang membuat itu? Hatinya semakin menjauh. Betul apa betul? Oke. Mengobati penyakit hati. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sedang sakit hatinya. Tapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita dengan tema mengobati penyakit hati. Nah, ada beberapa macam penyakit hati. Yang pertama, tinggi hati. Amsal 15 ayat 5 berkata, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Tinggi hati itu susah untuk ditegur, dikoreksi, diberikan nasihat. Karena dia yang lebih pintar dari orang lain. Dia cenderung untuk menggurui orang lain. Ya toh? Tapi kalau dia yang diberikan nasihat, tunggu dulu. Sampai ayam tumbuh gigi, ya, tidak akan terima itu. Ya, dia sendiri tinggi hati, congkak itu tinggi hati. Apa sombong tinggi hati. Ya, lalu yang kedua, iri hati. Iri hati tanda tak mampu. Ya, Amsal 23:17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa seseorang iri? Karena dia tidak bisa melakukan. Ya, orang yang iri itu suka melihat orang lain menderita. Iya toh? Ada istilahnya itu kan? Senang lihat orang lain menderita. Ya. Tidak senang kalau orang lain bahagia. Ya. Itu orang iri. Kenapa saya tidak seperti dia? Orang iri akan melakukan banyak hal. Ya. Orang iri akan berusaha supaya orang lain itu yang dia iri itu jatuh. Tidak tahu, ya, tidak tahu tiba-tiba misalnya seseorang dibenci tanpa alasan.
karena ada iri hati. Kain melihat Habel punya persembahan naik ke hadapan Tuhan. Iri hati. Tidak suka melihat orang berhasil. Iri hati. Tetangga punya kulkas baru yang lebih bagus dari dia. Iri hati. Tidak ada alasannya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, tawar hati. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, terima kasih Pak, kecilah kekuatanmu. Tawar hati ini dulu semangat, dulu bergelora, menyala-menyala. Ada api Pantekosta. Oh, api. Tiba-tiba semua dia tinggalkan. Tidak mau lagi misalnya melayani Tuhan. Tidak mau lagi ibadah. Dulu semangat berdoa, dulu semangat baca Alkitab. Tiba-tiba mungkin ada masalah persoalan yang dia tidak bisa. Tiba-tiba langsung redup. Ya. Kayak air disiram, kayak api disiram, air. Cuman asapnya saja yang terlihat. So nyandak ba api lagi. Ya. Tawar disuruh didorong, tidak mau. Tawar Nah, yang keempat, panas hati, emosi. Ya. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang yang panas hati tidak bisa mengontrol kelakuannya, perkataannya, ya, tindakannya. Lalu yang kelima, ini juga sering dan banyak. Di sini, di sana, sana sini banyak. Ya, sakit hati, benciku, jengkelku. Ya, tahu? Sesungguhnya Ayub 5 ayat 2, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Sakit hati. Sakit hati. Nah, ini penyakit ini. 5 penyakit, saya tidak usah jelaskan satu-satu. Betul kan? Karena ini sering kita alami. Bahkan kita pelihara. Hati-hati. Jangan simpan penyakit hati. Ya, slide berikutnya. Jangan biarkan penyakit hati menggerogotimu. Kenapa? Katakan, saya tidak mau simpan penyakit hati. Yang keras-keras. Supaya itu deklarasi kita, gitu ya. Saya tidak mau simpan penyakit hati. Jangan simpan penyakit, rugi. Betul kan? Kenapa? Yang pertama, itu membuka pintu bagi iblis. Membuka celah. Ya, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Contoh saja Kain dan Habel. Ya toh, Tuhan berkata kepada Kain, kau sudah buka celah. Penyakit hati bisa membuat iblis menguasai kehidupan kita. Iblis menaklukkan kehidupan kita. Sehingga kita berbuat banyak pelanggaran. Jangan buka pintu bagi iblis. Kita tengking-tengking iblis, ternyata kita punya penyakit hati. Iblis ada di dalam kita. Mau tengking dia, ada di dalammu. Ya toh? Nah, coba
Jangan sampai iblis menguasai kita. Kita tengking dia bilang, kenapa kau tengking saya? Tamanji, toh. Ya, jangan sampai. Yang kedua, kenapa penyakit hati jangan sampai kita biarkan tinggal dalam kehidupan kita? Karena itu akan menjadi racun. Pelan dia meracuni kita. Lama-lama racunnya mulai menyebar dalam kehidupan kita. Maka dia bilang jangan simpan akar pahit. Contoh Kejadian 4 ayat 5 sampai 6, Kain. Dia simpan amarahnya, iri hatinya, kejengkelannya, sakit hati, dia pendam. Akhirnya apa? Meracuni pikirannya, kehidupannya. Dia melakukan tindakan membunuh Habel. Di banyak kasus yang lain, penyakit hati ini, kepahitan ini misalnya, itu akan bisa menjadi kanker, bukan kantong kering. Kanker. Ini sudah banyak penelitian. Ya. Nah, yang ketiga, penyakit hati ini akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa yang menjadi pemisah antara Tuhan dan umatnya? Tuhan bukan kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Tuhan bukan kurang tajam telinganya untuk mendengar permohonan kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah apa? Dosa. Salah satu perbuatan dosa adalah tidak mengampuni orang lain. Simpan kesalahan orang lain. Apalagi simpan hal-hal yang tidak menyenangkan, sampah, ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi penyakit hati? Ada yang tahu? Ya, kalau sakit harus kemana? Ke dokter, ya. Nah, tapi sebelum sakit, ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, perkuat imun hati. Ya, perkuat imun hati. Perkuat imun itu berarti perkuat mental kita. Mental itu pada dasarnya berbicara tentang pikiran kita. Perkuat. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan baru. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, kita harus jaga kesehatan kita secara jasmani, betul kan? Ya, kita harus perkuat imun kita, daya tahan tubuh kita, supaya tidak gampang diserang penyakit. Sama, penyakit hati itu harus yang diperkuat apa? Pikiran. Karena pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita. Pikiran kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan VMD. Di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Di atas semuanya. Yang paling tinggi berarti. Hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Kita suka pikir apa? Pada umumnya. Halo? Kesalahan orang lain. Betul kan? Kita suka pikir itu. Kita suka pikir kesalahan orang lain. Kita renungkan siang dan malam. Kita perkatakan malah. Lihat, dari pikiran
itu akan menguasai seluruh sistem kehidupan kita. Dari mana masuk informasi di pikiran kita? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Kita lihat kelakuannya, kita dengar cerita orang tentang dia misalnya, dan kita rasakan perbuatannya, itu akan masuk dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak dikuasai, yang terjadi adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu akan menguasai pikiran kita sedemikian rupa. Dan kemudian ketika dia menguasai pikiran kita sedemikian rupa, benih ini akan bertumbuh subur dan menjadi hutan rimba. Pikiran ini adalah medan pertempuran paling besar di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bapak Ibu bisa sebut pertempuran apa saja, tapi pikiran lebih daripada itu. Seorang presiden bisa menyerang negara lain. Karena apa? Dipengaruhi oleh pikirannya. Pikiran ini menentukan kehidupan kita. Karena dibilang, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati. Pikiran kita bisa menjadi taman yang indah. Tapi kemudian pikiran kita juga bisa menjadi semak belukar hutan rimba. Tahu apa yang ada di hutan rimba? Ya, tahu enggak? Kelam, gelap, banyak binatang buas. Betul? Matius 9 ayat 4. Kalau kita tidak perkuat imun hati kita, ya. Jadi coba lihat Amsal 4 ayat 23 terjemahan baru dan versi VMD. Hati itu bicara pikiran. Amsal 4 ayat 23, berjagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Versi VMD berkata, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Hati-hati. Hati pikiran. Nah, hati itu ada hati liver. Hati coto. Ya toh? Siapa di sini yang makan coto suka makan hati? Ya. Jangan makan hati. Maksudnya hati perasaan. Kalau hati coto sikat saja kalau bisa. Ya toh? Tapi ada kalau bilang, kalau sakit hati tunjuknya di mana? Sakit hati. Benciku, jengkelku, sakit hatiku. Di mana tunjuknya? Di sini kan? Orang sakit hatiku. Jantung ini Bapak Ibu. Pasti sakit hatiku itu liver, sakit liver. Tapi kalau sakit perasaan itu di sini, betul kan? Tapi ada yang lebih tinggi. Hati itu bicara pikiran. Ini. Nous dalam bahasa Yunani. Ini pikiran. Ini yang paling harus dijaga. Ini jaga kesehatan, jaga tidur, jaga makan, jangan macam-macam. Ini jaga pergaulan. Tapi ini jaga semuanya. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasa. Tiba-tiba kita bisa jengkel sama seseorang. Kenapa? Karena gosip. Padahal kita tidak menemukan kesalahannya. Betul kan? Tiba-tiba saya jengkel sama Pak Marlon. Kenapa? Karena Pak Marlon saya dengar digosipkan. Saya dengar gosipnya yang kurang baik. Tiba-tiba, kenapa Pak Marlon begini ya? Perasaan saya.
mulai terusik. Padahal Pak Marlon tidak pernah bikin salah sama saya. Tapi karena apa kata dan lebih banyak begitu. Kita dengar kata orang, kita juga terpengaruh. Oh ya, saya paling banyak untuk digosipkan untuk itu. Tidak tahu. Ya, padahal saya baik-baik, hidup saya baik-baik gitu. Ya. Nah, Matius tadi berkata begini, ini Yesus berkata. Tetapi Matius 9 ayat, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Pikiran kita bisa berubah memikirkan hal-hal yang jahat? Bisa. Namun Yesus mengetahui pikiran mereka dan katanya, mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Bukan apa yang masuk menajiskan kita, tapi apa yang keluar. Firman Tuhan katakan yang keluar itu yang menajiskan. Yang keluar ini bersumber dari mana? Hati. Hati apa? Hati pikiran. Karena apa yang kau pikir, itu yang akan kau katakan. Apa yang kau pikir, itu yang akan kau kerjakan. Kenapa seorang kakek-kakek bisa perkosa cucunya? Betul kan? Karena dia selalu melihat hal yang porno. Mendengar, merasakan, timbul keinginan. Semuanya diolah di mana? Dalam pikiran. Pikirannya menguasai. Kenapa seorang bapak yang baik bisa korupsi? Kenapa? Pikiran. Direcokin terus sama istrinya. Dilihat tetangganya. Saya harus bisa sama dengan dia. Ini istriku, jengkelku. Sudah, saya ambil uang, korupsi. Pikiran. Matius 15 ayat 18 sampai yang ke-20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati apa? Hati pikiran. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bapak Ibu makan daging babi tidak menajiskan. Tapi yang menajiskan itu babi yang keluar dari mulutmu lewat perkataan. Betul kan? Caranya bagaimana? 2 Korintus 10 ayat 15. Kelola pikiranmu. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Filipi 2 ayat 15, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi caranya adalah stop. Saya kan pernah bicara di sini tentang seorang janda nabi yang berhutang kan? Betul kan? Disuruh pergi cari itu lalu kemudian cari bejana-bejana. Lalu kemudian Nabi bilang, masuk rumahmu, tutup pintumu. Stop. Kalau suka dengar gosip, stop. Kalau suka memikirkan kesalahan orang lain, stop. Caranya sekarang, isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Baca firman Tuhan setiap saat. Isi terus. Kalau kita mulai memikirkan hal-hal yang negatif, baca firman Tuhan. Kalau kita mulai memikirkan kejengkelan kita kepada orang lain, baca firman Tuhan. Kalau kita mulai memikirkan kesalahan orang, baca firman Tuhan. Isi pikiranmu. Kendalikan pikiranmu. Amin atau amin? Kalau kemudian kita mulai jengkel sama seseorang, kita mulai memikirkan bersyukur. Berdoa, Tuhan,
Tolong pikiranku. Pikiranku mulai memikirkan hal-hal yang jahat. Memikirkan kesalahan orang lain. Mulai muncul iri. Berdoa. Minta Roh Kudus. Tapi lebih daripada itu, isi pikiran. Merenungkan itu bukan mengosongkan pikiran. Semedi. Merenungkan itu isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah, lalu yang kedua, periksakan dirimu ke dokter spesialis hati. Iya, nah. Siapa spesialis hati kita? Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan kita kan? Satu, akui jika engkau punya penyakit hati kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya sakit hati sama Pak Marlon, Tuhan. Sorry Pak Marlon. karena dia yang paling dekat dengan saya di sini ya. Sorry, Tuhan, saya sakit hati, saya jengkel sama dia. Ya. Akui. Tuhan, akui. Saya pernah ajar orang, kalau kau mau berhenti merokok, pada waktu timbul keinginanmu merokok, kau berdoa. Tuhan Yesus, saya pengen merokok. Tolong saya supaya saya tidak merokok. Kalau kau masih merokok, tidak apa-apa. Habis itu doa lagi. Ya, doa. Hari ini masih memikirkan orang lain, akui. Besok masih memikirkan, akui lagi. Datang lagi sama dokter. Iya kan? Yang kedua, cari konselor rohani. Cari hamba-hamba Tuhan. Cari psikiater Kristen yang takut Tuhan. Ya kan? Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Seringkali kita ambil ayat ini hanya untuk supaya Tuhan mengabulkan. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini kalau ada salah dalam pikiran kita, menguasai kehidupan kita, datanglah kepada seorang konselor rohani, hamba Tuhan yang Bapak Ibu kenal, Bapak Ibu percayai. Datang, utarakan unek-unekmu. Lalu kemudian minta nasihat atau minta didoakan. Doa orang benar dalam kasus ini. Lalu kemudian, nah ini dia. Kenapa kita sering memikirkan? Karena pergaulan. Karena kita dapat info di mana? Komunitas kita. Makanya kita harus cari dukungan dari komunitas yang bersih. 1 Korintus 15 ayat 33, saya lupa. 1 Korintus 15 berkata, jagalah pergaulanmu. Ya kan? Jaga pergaulan kita. Kalau kita masuk dalam lingkungan orang suka gosip, paling gampang timbul penyakit hati. Di situ. Dalam dunia pelayanan ada, banyak. Apalagi dalam jemaat Tuhan, bahaya lebih banyak lagi. Ya, ya, gosip. Galatia 6 ayat itu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dapatkan komunitas yang bersih. Komunitas yang saling dukung, saling mendoakan, saling menguatkan, apalagi saling menasehati. Ya, nah, lalu yang ketiga, minum obat secara rutin. Betul kan? Kalau misalnya sudah didiagnosa penyakitmu ke dokter, apa yang harus kita lakukan? Dokter kasih kita obat. Obat ini harus diminum berapa kali biasanya? 3 kali 1. Atau 2 kali 1. Atau 1 kali 1. Ya, minum obat secara rutin. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, mengampuni.
Mengampuni ini tidak cukup satu kali. Ada yang mengajarkan begini, mengampuni dan melupakan. Sudah ampuni, lupakan. Tunggu dulu. Di hidup ini masih berproses. Tiba-tiba ada trigger. Kita ingat lagi kesalahannya dia. Timbul lagi sakit hati. Betul? Bisa enggak? Bisa. Kita sudah sembuh dari penyakit flu ini. Tiba-tiba kita kehujanan. Dingin. Bisa enggak kembali sakit flu? Bisa. Bagaimana caranya lagi? Minum obat. Kalau kita sudah mengampuni, dan kemudian dalam kehidupan kita beberapa hari kemudian, kita ingat lagi, teringat, karena mungkin ada hal-hal yang bisa mengingatkan kita. Caranya apa lagi? Ampuni lagi. Ingat lagi. Ampuni lagi. Sampai kita tidak mengingatnya lagi. Ya, karena firman Tuhan katakan apa? Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepada, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa itu? 70, bukan sampai 7 kali saja, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa? 490. Kali lagi. Berarti setiap hari kita harus minum obat yang banyak. Betul kan? Siapa yang bisa menguasai tiba-tiba ada pikiran sakit hati? Bisa enggak? Dan ingat lagi kesalahan orang itu kepada kita. Enggak ada jaminan kan? Tapi kita bisa melakukan terapi, minum obat lagi, ampuni lagi, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Terus lepaskan pengampunan. Sampai kapan? Sampai ketika engkau memikirkan dia, atau timbul pikiran tentang dia, itu sudah tidak menimbulkan sakit hati lagi. Amin apa amin? Oh, tapi tidak bisa. Tidak bisa, Pak Pendeta. Tidak bisa. Firman Tuhan katakan 70 kali 7 kali. Bisa tidak bisa, itu tergantung kita. Mau atau tidak. Amin. Yang kedua, isi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam artian, kita mulai sekarang stop gosip atau stop bicarakan penyakit hatimu atau kepahitanmu. Kita suka kan? Betul? Kita suka kalau ketemu orang, ketemu Pak Marlon. Pak Marlon, kau tahu? Jengkelku saya sama dia. Aduh, dia bikin saya kayak anak-anak. Sakit hatiku Pak Marlon. Bukan ketemu Pak Marlon saja, ketemu lagi sih. Lagi. Kau tahu? Sakit hatiku sama dia. Ketemu B lagi. Aku tahu sakit hatiku tidak akan sembuh-sembuh. Stop. Stop memperkatakan sakit hatimu, kejengkelanmu kepada orang lain. Itu harus diberhentikan. Kalau tidak, engkau akan tetap dalam penyakit hatimu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus. Sakit hatimu akan terus berkutat, menggerogotimu, karena engkau terus memperkatakannya. Telingamu mendengar, pikiranmu bereaksi. Betul kan?
Hati-hati. Kalau mulai ingat lagi, mau bicara, Pak Marlon, tahu. Aduh, saya bersyukur saya punya teman dia. Bisa tidak seperti itu? Saya bersyukur saya punya teman dia. Aduh, dia sudah membentuk saya. Dia membentuk hati saya. Aha. Bisa tidak? Harus bisa. Harus bisa. Saya sudah mengampuni dia, Pak Marlon. Guys, saya berkati dia, Pak Marlon. Bukan hanya lewat perkataan, traktir dia juga, Pak Marlon. Ya, lihat, Roma 12 berkata, itu seperti kita menumpukan bara api di kepala orang itu. Ya, nah, jaga hati kita baik-baik. Bagaimana Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, diselamatkan, dibaharui, dibangkitkan keluar. Ya, firman Tuhan katakan apa lagi? Di mana Kristus ada, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Carilah perkara ini, berarti begini. Pikirkanlah pikiran-pikiran Kristus. Bagaimana Yesus diludahi. Bagaimana Yesus disiksa. Bagaimana Yesus dicambuki. Bagaimana Yesus ditolak. Pikirkan. Kalau Yesus seperti itu, apa yang dia akan lakukan? Kalau Yesus diperbuat seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Katanya tadi lagu pertama, ku mau sepertimu Yesus. Kalau Yesus diludahi, apa yang harus saya lakukan? Oh, tunggu dulu Pak Pendeta. Kan ada ayatnya. Kalau kamu ditampar pipi kiri, ketika ini dalam khotbah Pak Pendeta bicara tentang itu. Saudara-saudara, ketika kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tiba-tiba ada seorang anak muda. Buak! Pak Pendeta bilang, kasih lagi satu. Buak! Sudah selesai. Pak Pendeta kan turun, jabat tangan, kan orang pulang. Tiba-tiba anak muda ini jabat tangan sama dia. Pak Pendeta kasih uppercut. Pak Pendeta, apa pipi kiri kasih pipi kanan. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tidak seperti itu. Saya Bapak Ibu tegang-tegang ya. Isi pikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, firman Tuhan katakan apa? Pikirkanlah semuanya itu. Semua yang membuat saya jengkel, semua yang membuat saya sakit hati, semua yang membuat saya iri, tidak disebut sini tak? Alkitab tidak bilang kan? Tapi apa yang harus kita pikirkan? Semua yang baik, semua yang manis, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut disebut kebajikan. Pikirkan semua itu. Memang dia menjengkelkan, tapi ada hal yang baik dari dirinya. Pikirkan yang baik, jangan yang bikin jengkel. Memang istriku itu cerewet. Stop bilang cerewet. Tapi istriku itu perhatian. Dia kalau saya bangun, kopi sudah tersedia. Memang dia cerewet. Tapi jangan pikirkan cerewetnya. Pikirkan kebaikannya.
Oh memang suamiku itu suka ngorok. Memang itu, aduh kalau disuruh malah, kalau saya perintah dia. Tapi dia, kalau dia kerja banting tulang sampai patah-patah. Pikirkan yang itu. Ya, stop untuk memikirkan kesalahan orang lain. Katakan kiri kanan. Stop pikirkan kesalahan orang lain. Amin.